Assalamualaikum pemirsa, mengutip dari media Antara pada 12 Maret 2020 misalnya Pengadilan Militer 3 19 Mahkamah Militer Jayapura menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Pratu Demisia Aristategana, anggota Kodim Mimika yang terbukti menjual amunisi dan senjata api ke kelompok separatis teroris Papua. Nah, siapa saja dalang di balik pendanaan persenjataan ini? Nah, untuk untuk lebih lanjutnya kita akan berbincang dengan Bung Rizky Awal. Assalamualaikum Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang dan teman-teman Khilafah News Channel di manapun berada. Tetap puasa, tetap semangat, meskipun kita tidak rapat di hotel mewah ya. Iya, Bung Rizky, ini Satgas Operasi Damai Kartens mengklaim menggagalkan penyelundupan atau penjualan senjata api senilai 1,3 miliar untuk Hmm. kelompok separatis di Papua. Nah, pertanyaannya, Bung, ini dari mana kelompok tersebut dapat dana untuk eh, mendapatkan sejumlah senjata yang harganya nggak murah gitu ya? Iya, satu senjata bisa dapat motor satu. Ya. Nah, kenapa? Kelompok separatis OPM ini pendanaannya ini belum sampai ya terungkap ke publik. Maksud saya dalang di balik ini semua. Ya, jadi pertama kan kelompok-kelompok separatis itu mendapatkan pendanaan dari sukarela masyarakat dalam tanda kutip ya. Jadi bisa jadi mereka melakukan iuran di antara mereka satu. Tapi di sisi lain angka yang sebegitu besar tentu tidak bisa didapat dari iuran dari mereka per orang ya. Para separatis itu sendiri bisa jadi ada backing terkait dengan pendanaan itu sendiri gitu ya. Pendanaan yang menurut saya angka 1,3 itu masih kecil ya. Pasti ada angka yang lebih besar daripada itu sehingga uh, para separatis ini bisa hidup dari bulan ke bulan, tahun ke tahun dan bisa merekrut banyak orang untuk bisa bergabung dengan barisan mereka melawan pemerintah Indonesia. Itu artinya ada pendana yang sengaja membiarkan kondisi menciptakan kondisi yang terjadi di Papua itu terus berlarut sehingga ketika kita melihat ada tentara yang menjual senjata ke separatis nilai 1,3 miliar itu seperti peristiwa gunung es menurut saya ada sesuatu hal yang bahkan bisa jadi lebih besar daripada itu gitu karena tidak mungkin kalau kita lihat para separatis itu bisa memegang senjata eh, tanpa mereka pertama merebut secara paksa kepada pihak-pihak militer maupun kepolisian atau yang kedua, ada penjual jual beli yang dilakukan di antara mereka atau pendonor yang dilakukan menjadi donor dari donor keuangan milik organisasi separatis ini, kelompok separatis ini dan donor persenjataan sehingga mereka punya dalih punya penggunaan senjata-senjata yang bisa menyerang balik kepada tentara dan polisi setempat, Mas Nana. Ya, Bung Rizky, apakah ada kemungkinan perusahaan atau eh, ya perusahaan atau ini ya sebuah komunitas tertentu atau individu yang terlibat dalam penyediaan dana tersebut mengingat mereka kan ya nggak jauh dari Freeport gitu ya. Ya, bukan sekedar kalau kalau menurut saya bukan perusahaan tapi oligark yang punya kuasa terkait dengan itu. Ada uh, pemerintah kita itu tidak gamblang menjelaskan kenapa tidak serta merta melakukan pembersihan dalam tanda kutip ya. Kenapa tidak melakukan biaya yang dilakukan kepada GAM waktu setempat, tapi kenapa untuk penyelesaian terkait dengan Papua ini cukup lebih lama daripada gerakan Aceh Merdeka. Satu sisi itu. Yang kedua, kalau ditanya pendanaan mereka itu dari mana, tentu kita akan berpikir ini pendanaan bukan berasal dari mereka ya. Otomatis kan gini, mereka ini kan hidup bergerilya, sehingga ketika mereka berhidup bergerilya itu kan tentu tidak mudah untuk mendapatkan press money gitu ya. Artinya
ada donatur-donatur orang-orang lokal atau pejabat bisa jadi dalam tanda kutip oknum pejabat ya. Kalau tidak mau dikatakan pejabat maka oknum pejabat sebagaimana oknum polisi tadi yang memberikan penjual belian senjata, maka itu juga bisa dilakukan kepada oknum pejabat yang sengaja memelihara cipta kondisi itu agar atau oligarki untuk bisa memelihara proyek-proyek mereka gitu, proyek-proyek keamanan mereka gitu. Jadi bisa jadi ini kondisi yang memang sengaja diciptakan terus-menerus terjadi separatis ini gitu. Ya, uh, kita akan bisa bertanya kepada TNI setempat ataupun polisi yang berada di setempat, uh, senjata yang digunakan oleh pasukan Papua Merdeka atau OPM ini, separatis OPM ini, tentu TNI itu akan kenal ini senjata dari mana ya. TST lah, tahu sama tahu lah gitu. Karena yang namanya militer, yang namanya polisi akan mengerti tentang jenis-jenis senjata itu dan tentu akan mengerti pola distribusi senjata itu sehingga sampai ke kelompok separatis itu. Iya, Bung Rizky. Nah, ini kan beberapa oknum TNI dan aparat itu yang menjual senjata ke OPM itu kan sudah tertangkap gitu ya. Nah, apakah mungkin pihak-pihak yang menyuplai senjata itu akan meminta pajak atau istilahnya timbal balik? Ya. Misalnya kayak di Timur Timur, lu gue danai, nanti kalau merdeka SDA lu gue kuasai, apakah seperti itu? Menurut saya bukan bukan timbal balik kepada uh, kemerdekaan Papua. Ya. Menurut saya itu kan gini ya. Misalnya kejadian-kejadian yang terjadi di Papua itu kan banyak area-area tambang yang tentu dikelola oleh perusahaan swasta ataupun asing atau perusahaan pribadi sehingga oligark itu membutuhkan kondisi itu terus-menerus agar penggalian atau investasi mereka di sana relatif aman, tidak terusik dengan suara-suara yang lain, suara-suara sumbang yang lain, dan tentu ini untuk mengalihkan isu. Jadi cara ini digunakan juga bisa menghindari pajak, justru menghindari pajak dari negara, pajak oleh negara, sehingga mereka bisa mengalihkan penggunaan pembayar pajak itu untuk bisa membayar uang keamanan dalam tanda kutip, baik uang keamanan yang dilakukan dengan bahasa legal dalam tanda kutip maupun dengan cara ilegal gitu. Ya, terakhir Bung, apa langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menumpas kelompok separatis PMI secara efektif, terutama dalam mengatasi jaringan pendanaan dan keterlibatan oknum-oknum yang melindungi mereka? Ya, pertama perlu diaudit secara keseluruhan tentang penggunaan senjata dan jumlah senjata yang ada di Papua gitu ya. Itu yang paling penting karena gini, dengan audit yang benar maka kita akan mengerti itu senjata itu dimuarakan kemana, dihulukan kemana. Kalau audit ini berjalan dengan baik, tentu kita akan melihat, oh ini ada sesuatu yang janggal dan dengan cepat itu bisa dipotong jalurnya ketika jalur distribusi itu terjadi bisa dipotong. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan pemerintah? Pemerintah harus tegas kepada pihak OPM ini gitu, karena nggak bisa dinyatakan dengan lemah lembut lagi, karena apa yang dilakukan oleh kelompok separatis, kelompok radikal OPM ini lebih berbahaya daripada kelompok radikal yang dicari-cari oleh polisi gitu. Kalau dicari-cari oleh polisi, mereka menyasari itu kan berpikir tidak setiap waktu mereka melakukan konfrontasi dengan polisi dan tentara. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang, kita melihat konfrontasi itu dilakukan tiap waktu gitu, ya. Dan itu mengakibatkan jatuh korban di kalangan TNI, militer, polisi, dan bahkan sipil. Nah, yang perlu dinyatakan itu harus kesigapan cepat. Gitu. Kalau pemerintah itu bisa menangani kasus terorisme, maka seharusnya pemerintah bisa lebih cepat untuk menangani perkara ini karena kita kan ngerti gitu, gerilya, kelompok-kelompok gerilya APM di Papua ini kan bisa terlihat siapa saja orangnya,
badannya siapa saja, jalur distribusi siapa saja, dan membatasi gerak mereka. Ketika gerak mereka itu dibatasi, tentu mereka yang berada melakukan perlawanan kepada pemerintah ini kan akan habis stok apa kehidupan mereka, stok logistik mereka. Kalau pemerintah mau gitu ya. Kalau pemerintah ini dipaksa tidak boleh melakukan itu, berarti kan harus yang ketiga ya, bongkar oligarki yang selama ini memberikan pasokan senjata dan pasokan dana ke mereka. Nah, itu yang Iya. ketiga gitu. Yang keempat yang menurut saya ya, untuk kalau nggak bisa menyelesaikan ini, pemerintah mundur sajalah gitu. Ya pemerintah mundur saja, ya, biarkan kondisi negara ini bubar, perlu direstart kembali negara kita ini agar berani untuk menghadapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum separatis itu sendiri kepada militer kita. Baik, terima kasih Bung Rizky awal atas pemaparannya. Semoga kedepannya Indonesia lebih baik, ya, bebas dari segala macam kelompok separatis seperti KKP, OPM, apa-apalah yang memang betul-betul Hmm. orang-orang negeri ini. Yes. Baik, Ruwet, ruwet, ruwet katanya. ruwet. Baik, terima kasih. Semoga Bung Rizky awal keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.